Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4 dengan judul Understanding Individual Behavior, memahami perilaku individu. Dengan nama anggota sebagai berikut. 1. Haritsa Nur Sasmita dengan NIM 2021-1119, 2. Husna Saida dengan NIM 2021-11144, 3. Ika Ritma Wulandari dengan NIM 2021-111269, 4. Ilham Nurul Umam dengan NIM 2021-1112, 5. Hilmi Yahya dengan NIM 2021-111154, 6. Laila Syifa Ardita dengan NIM 2021-11205, 7. Marcella Amalia Putri dengan NIM 2021-111140, 8. Melati Fatmasari dengan NIM 2021-11141, 9. Muhammad Sefa Aditya dengan NIM 2021-11122, dan terakhir Moniska Putri Rahayu dengan NIM 2021-11357. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian perilaku. Perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku merupakan respon atau reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Noto Atmojo 2010. Sedangkan menurut Wawan 2011, perilaku merupakan suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi, dan tujuan yang baik, disadari maupun tidak. Perilaku adalah kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mita. Baik, saya akan melanjutkan presentasi pengertian perilaku individu. Menurut KBBI, individu adalah pribadi orang, seseorang, atau organisme yang hidupnya sendiri. Sedangkan pengertian perilaku adalah tanggapan tingkah laku yang dilakukan seseorang terhadap lingkungan di sekitarnya. Jadi, perilaku individu adalah perilaku yang dilakukan seseorang dalam kesehariannya sebagai bentuk tanggapan terhadap lingkungan sekitar. Pengertian perilaku individu. Menurut Grech, perilaku semua aktivitas yang mendorong individu untuk mencapai tujuan tertentu. Semua aktivitas yang dimaksud segala yang ditanggapi, dipikirkan, yang dirasakan, mengaktifkan kebiasaan lama dan menghasilkan kebiasaan baru untuk mencapai tujuan. Menurut Sujono Sukamto, perilaku adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk merealisasikan keinginan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Pengertian karakteristik individu. Karakteristik individu adalah penjabaran dari sikap, minat, dan kebutuhan yang dibawa oleh seseorang atau individu dalam melaksanakan kerja. Karakteristik individu adalah perilaku atau karakter yang ada pada diri seorang karyawan, baik positif maupun negatif. Menurut Toha tahun 2003. Next slide. Menurut Shimomura tahun 2003, karakteristik individu dapat diidentifikasikan melalui indikator-indikator sebagai berikut ini. Yang pertama, keahlian yang terdiri atas pengetahuan kerja dan pemikiran sertifikat kompetensi. Keahlian teknis adalah keahlian pokok pekerjaan dan kemampuan menerapkan teknik dan prosedur mengenai bidang kegiatan tertentu. Yang kedua, kemampuan adalah suatu kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan yang terdiri dari kekuatan fisik dan kemampuan intelektual. Robbins tahun 2006. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Yang ketiga, kebutuhan adalah jumlah keperluan baik yang dapat bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosiologis, yaitu tingkat kebutuhan pangan, sandang, papan, rohani, dan tingkat sosial. Yang keempat, sikap adalah kesiapsiagaan mental yang dipelajari dan diorganisasi melalui pengalaman dan memiliki pengaruh tertentu atas cara tanggung terhadap objek dan situasi yang berhubungan dengannya, yaitu sikap dalam menjunjung usaha pencapaian tujuan organisasi. Empat karakteristik individu menurut Mathis. Yang pertama, minat. Orang cenderung mengejar karir yang mereka yakini cocok dengan minat mereka. 2. Jati diri. Karir merupakan perpanjangan dari jati diri seseorang yang hal membentuk jati diri. Yang ketiga, kepribadian. Faktor ini mencakup orientasi pribadi karyawan, kebutuhan individual, latihan, kekuasaan, dan kebutuhan prestis. Yang keempat, latar belakang sosial. Status sosial, ekonomi, dan tujuan pendidikan pekerjaan orang tua karyawan merupakan faktor yang berfungsi dalam kategori tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Karakteristik individu. Yang pertama, kemampuan atau ability. Kemampuan adalah kapasitas seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Dengan kata lain, bahwa kemampuan merupakan fungsi dan pengetahuan serta keterampilan atau skill. Yang kedua, nilai. Menurut Robin, nilai seseorang berdasarkan pada pekerjaan uang memuaskan dapat dinikmati. Hubungan dengan orang-orang, pengembangan intelektual, dan waktu untuk keluarga. Karakteristik individu yang ketiga, yakni sikap atau attitude. Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Dalam penelitian ini, sikap akan difokuskan bagaimana seseorang merasakan atas pekerjaan, kelompok kerja, penyedia, dan organisasi. Yang keempat adalah minat, interest. Minat adalah sikap yang membuat orang senang akan objek, situasi, atau ide-ide tertentu. Hal ini diikuti oleh perasaan senang dan kecenderungan untuk mencari objek yang disenangi itu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengertian kinerja individu. Kinerja adalah pencapaian hasil kerja. Sehubungan hal itu, maka upaya untuk mengadakan penilaian terhadap kinerja di suatu organisasi merupakan hal sangat penting. Kinerja individu adalah pencapaian serangkaian tugas oleh pemakai teknologi sistem informasi. Kinerja yang semakin tinggi melibatkan kombinasi dari peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas. Next slide. Pengertian kinerja individu menurut beberapa ahli. Indarjanti dan Bodroastuti 2012 mengungkapkan bahwa kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program, kegiatan, atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. 2. Engko 2008 mengatakan bahwa kinerja individu adalah bagaimana seseorang pegawai melaksanakan pekerjaannya. Pekerjaan pegawai yang meningkat akan turut mempengaruhi atau meningkatkan prestasi organisasi atau perusahaan, sehingga tujuan organisasi yang telah ditentukan akan tercapai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu di dalam organisasi. Yang pertama, kepuasan kerja. Kepuasan kerja memberikan pengaruh bagi kinerja atau produktivitas karyawan. Semakin tinggi kepuasan kerja seseorang individu, maka akan semakin betah dan semakin senang pula individu tersebut dalam bekerja. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan ada beragam dan dapat mempengaruhi perilaku individu. Contohnya seperti lingkungan biologis, lingkungan fisik, maupun lingkungan sosial. Yang ketiga, kebudayaan. Menurut J. Macionis, kebudayaan adalah cara berpikir, cara bertindak, dan objek material yang bersama-sama membentuk cara hidup manusia. Next slide. Yang keempat,
Intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan untuk bertindak dan berpikir secara efektif dan efisien. Yang kelima, kepribadian. Kepribadian adalah cara bagi seseorang, individu untuk berinteraksi dengan individu yang lain. Yang keenam, stres. Stres dapat mengakibatkan tidak sinkronnya mental dan fisik individu yang bisa menyebabkan menjadi tidak produktif individu tersebut dalam organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu di dalam organisasi. 7. Persepsi. Persepsi merupakan suatu proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan dan menafsirkan stimulus lingkungan. Yang ke-8, sikap. Sikap merupakan faktor yang harus dipahami agar dapat memahami individu lain. Dengan saling memahami sikap individu, maka organisasi dapat berjalan dengan baik. Profil PT Telekomunikasi Indonesia (TBK). PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) atau Telkom adalah BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia. Saat ini sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia sebesar 53,6% dan 46,4% dimiliki oleh publik, Bank of New York, dan investor dalam negeri. Telkom mempunyai 13 anak perusahaan. Telkom telah melayani lebih dari 151,9 juta pelanggan yang terdiri dari seluler atau Telkomsel lebih dari 125 juta dan pelanggan tetap 25,8 juta. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Profil PT Telekomunikasi Indonesia (TBK). Telkom mempunyai grand strategi menuju sustainable, competitive growth dengan sasaran pertumbuhan organik meliputi layanan konsumen, layanan enterprise, dan layanan wholesale dan internasional yang didukung oleh 10 juta sambungan pos dan 5 juta sambungan spidi, serta pertumbuhan inorganik yang diraih dengan perkembangan bisnis baru, pengelolaan portofolio strategi, serta membangun sinergi antara perusahaan dan entitas anak perusahaan. Indonesia (TBK). Visi PT Telkom yaitu to become a leading inform in the region. Maksudnya adalah PT Telkom Indonesia (TBK) berusaha untuk menempatkan diri sebagai perusahaan Infokom termuka di kawasan Asia Tenggara dan akan berlanjut ke kawasan Asia Pasifik. Misi PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) yaitu menyediakan layanan Infokom terpadu dan lengkap dengan kualitas terbaik dan harga kompetitif. B. Menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Moniska. Terima kasih. Perkenalkan, saya Moniska Putri Rahayu, NIM 201111357 akan melanjutkan pembahasan materi. Tujuan, kelemahan, dan kelebihan PT Telekomunikasi Indonesia (TBK). Tujuan PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) yaitu menciptakan posisi unggul dengan memperkokoh bisnis legasi, meningkatkan bisnis new wave untuk memperoleh 60 dari pendapatan industri pada tahun 2015. Kelebihan PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) yaitu 1. Telkom memiliki kekuatan finansial yang besar. 2. Jumlah pelanggan perusahaan terus menunjukkan pertumbuhan yang pesat. 3. Pilihan produk dan cakupan serta beragam jenis layanan yang ditawarkan merupakan keunggulan strategi yang dimiliki Telkom. Yang keempat, dari sisi keuangan, Telkom terus menunjukkan arus kas yang kuat dan rasio hutang terhadap ekuitas yang sehat. Yang kelima, Telkom tidak memberikan layanan secara cuma-cuma atau yang berbasis perusahaan sejenis. Next.
Kelemahan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. 1. Jumlah pekerjanya terlampaui besar, sehingga kurang efisien dan boros dalam anggaran untuk gaji pegawainya. Yang kedua, langkah strategi merger dan akuisisi, investasi dan divestasi serta pengolahan anak perusahaan mengandung peluang dan resiko yang dapat mempengaruhi reformasi keuangan perusahaan. Yang ketiga, kepentingan pemegang saham pengendali dapat berbeda dengan kepentingan pemegang saham Telkom lainnya. Yang keempat, kebocoran pendapatan berpotensi terjadi akibat kelemahan internal dan masalah eksternal. Jika terjadi dapat menimbulkan kerugian pada hasil usaha Telkom. Next. Peluang PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. 1. Industri telekomunikasi dan informasi akan terus memiliki peranan penting di Indonesia seiring pertumbuhan yang berkesinambungan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait dengan transaksi dan informasi secara elektronik memungkinkan Telkom dapat memperluas peluang usaha di bidang informasi dan transaksi elektronik termasuk e-payment. Yang ketiga, permintaan masyarakat yang tinggi akan akses internet merupakan pasar yang sangat potensial. Selanjutnya, waktu saya persilahkan kepada teman saya untuk melanjutkan materinya. Baik, terima kasih. Perilaku atau etik karyawan Telkom Group menyatakan bahwa setiap karyawan senantiasa yang pertama, menjunjung tinggi kejujuran dan kewajaran dalam bertindak dan menjalankan tugas. Yang kedua, mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Yang ketiga, menghormati hak individual dan keragaman sebagai sumber kekuatan Telkom Group. Yang keempat, menjunjung tinggi budaya perusahaan. Yang kelima, menjaga keamanan aset dan melindungi kerahasiaan informasi perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, memberikan kualitas produk dan layanan terbaik kepada pelanggan. Yang ketujuh, senantiasa mengejar laba dan pertumbuhan usaha dengan tetap mematuhi ketentuan hukum dan etika bisnis. Yang delapan, bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dijalankan. 9, menjaga dan meningkatkan reputasi Telkom Group. 10, peduli kepada masyarakat dan lingkungan hidup. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Perilaku individu CEO terhadap perusahaan Telkom Indonesia. 1. Menjunjung tinggi kejujuran dan kewajaran dalam bertindak dan menjalankan tugas. 2. Mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. 3. Menghormati hak individual dan keragaman sebagai sumber kekuatan Telkom Group. 4. Menjunjung tinggi budaya perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.